Halo Sobat Gumolong Farm, sahabatnya para pekebun dan peternak. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sobat, sudah berbuat kebaikan apa hari ini? Ayo tebarkan kebaikan karena tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan. Di video kali ini kita masih berada di Jambu Kristal Pakebon yang berlokasi di Desa Gresik, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Di part sebelumnya kita sudah membahas background pendidikan pengelola kebun Gumolong Farm lulusan Institut Pertanian Bogor dan Universitas Brawijaya. Sekarang kita masih bersama Pak Haji dan Kang Asep Septiana dan kita akan membahas pohon-pohon durian yang ada di Gumolong Farm. Ikuti terus videonya. Yang bibit 6 tahun yang lalu beliau ikut campur dan kemarin udah sampaikan background pendidikannya bukan kaleng-kaleng, IPB dan Brawijaya, betul ya? Betul Pak. Pertanian dan seminar-seminar gitu. Jadi kalau ada seminar tentang durian diikutkan dan kunjungan ke beberapa farm yang ternama. Jadi keilmuannya tuh terus bertambah, belum dari YouTube dan lain-lain. Dan kualitasnya udah teruji sekarang, udah terbukti baik durian, lengkeng, alpukat, jambu. Ya, jadi kalau kita menyampaikan ya Gumolong Farm ini tentang pertanian ya ada beliau lah yang punya sisi keilmuannya gitu. Jadi mungkin nanti saya lebih ke inilah motivasi tapi ke teknis dan tentang keilmuan pertanian Asep gitu. Nah, saya ingin membahas daripada nanti masing-masing tanaman yang ada di Gumolong ini seperti apa namanya? Durian, lengkeng, alpukat, jambu. Ini ada 4 yang paling besar di kita ya. Kalau durian hampir 1.000 ya. Hampir 1.000 populasi. Ya, kalau alpukat hampir 2.500. Ya, kita di angka 2.500 populasi. 2.500 nih. Terus lengkeng di 250 pohon. 250, jambu kristal mah. Wah ini ribuan. Puluhan ribu. Ya, ada di atas 10.000 ada. Ada. Dulu nanam 20.000. Dulu tumbang sari kan gitu. Iya. Antara durian dengan alpukat, durian dengan ini tengahnya itu jambu kristal gitu. Jadi kita nanti akan bahas tentang ini dulu nih episode sekarangnya tentang durian. Betul. Ya, kita durian. boleh Anis tanya-tanya ke Kang Asep soalnya 6 tahun yang lalu kita milih bibit dengan dia. Berarti Kang Asep juga terlibat ya? Iya terlibat. Iya. Benar-benar saksi. Betul jadi. Jadi 6 tahun kita pengalamannya boleh diceritakan lah ke teman-teman pemirsa gitu, sahabat Gumolong. Ya, silahkan nih, tanya-tanya Kang Asep. Saya mau makan jamu dulu. Luar biasa. Jadi memang Kang Asep ini benar-benar membersamai Bapak. Betul. Dari nol bahkan ya, dari nolnya Gumolong Farm. Nah, gimana Kang? Ini tentang spesial durian dulu nih. Ya. Durian dari awal banget, Bapak berarti baru punya lahannya aja. Betul. Dari mulai pembibitannya gimana Kang? Ya kita yang pertama itu kan pemilihan bibit yang bagus. Betul. Nah, di samping kita pemilihan bibit yang bagus, kita melihat kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan yang kita punya, MDPL-nya gitu ya Kang ya? Betul, MDPL, terus apa namanya, tekstur ya? tanah, terus kondisi lingkungan sekitarnya bagaimana, itu harus diperhitungkan. Lalu ini kita bahas satu-satu Kang. Ketika pembibitan nih, kita akhirnya mulai memilih bibit. Apa yang akhirnya Kang Asep rekomendasikan kepada Bapak atau saran-saran yang diberikan kepada Bapak untuk akhirnya kita memilih bibit yang seperti apa? Iya, yang pertama itu kepopuleran ya. Oh, itu alasan akhirnya yang di kita betul. Adalah durian-durian premium. Betul. Okay. Karena kan yang dari dulu 2019 itu kan populernya yang di 3 jenis ya. Durian musangking, durian duri hitam, sama durian bawor. Oke. Nah, mulai naik daun lah gitu. Ya, mulai naik daun.
Dan harganya juga bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Iya. Dari kita nanam di 2019 aja sampai sekarang itu harganya kan tidak anjlok, malahan masih stabil lah. Betul, gitu. masih stabil ya. Iya. Belum lagi kita ditambah kualitas ya. Betul. Jadi akhirnya pemilihan bibit itu diawali dari popularitas Betul. di durian. Durian. Gitu. Dan oleh Pak Haji juga di ACC ya. Yang rekomendasi dari Kang Asep ini di ACC, oke boleh yang 3 itu akhirnya menjadi populasi terbesar Betul. di Gumulong Farm. Nah, saat pemilihan bibitnya berarti tempat-tempat kita beli bibitnya itu atas hasil diskusi berdua ya. Betul. Bersama gitu lah. Jadi kita kemarin dulu beli bibitnya tuh dari banyak tempat. Dari banyak tempat, Ya. dari banyak penjual bibit. Ya, jadi saya berpikir ini kalau palsu tidak akan palsu semua gitu. Ya. Oh, iya. Tapi kalau hanya satu tempat, kalau seandainya ini kita kan nggak tahu nih benar nggak ini musangking, karena dulu masih awam gitu. Wah, Kalau seandainya kita hanya ngedalin satu tempat, kemudian salah pilih 4 tahun kita berjibaku mengeluarkan biaya sia-sia, sayang sekali gitu. iya betul, itu untuk pemupukannya kita keluar sia-sia. Nah, sekarang yang pun kita saya bikin. ada beberapa yang memang kita evaluasi ya. Ternyata beli bibit yang besar-besar dulu itu malah kurang bagus gitu. Betul. Berarti kita pun beli bibit ada yang besar-besar, ada yang Ya, kecil-kecil. Betul. yang Banyak variasinya. 1 juta satu biji, satu pohon yang ada tuh. Oh, Kan gitu? justru sekarang kalah sama yang kecil gitu secara ini ya pertumbuhannya itu kan gitu. Oh, mungkin dengan tujuan awalnya kalau yang besar-besar gitu kita cepat. Iya, Kita tujuan cepat ingin utama. tahu nih Ya. hasilnya seperti apa buahnya gitu. Iya. Tapi ternyata memang apa namanya lebih baiknya yang dari yang kecil itu. Betul. Dan Yang masalah bibit ini lumayan krusial karena memang itu di awal ya. Jadi kan sekarang tuh udah banyak banget yang nanya, ini kualitas di Gumulong Farm bagus-bagus, boleh spill nggak bibitnya? Atau Gumulong Farm jual nggak nih bibitnya? Katanya gitu. Makanya bibit ini sih. Ke depan mungkin kita akan jual juga ya Pak Haji ya. Saat ini saya gini ya, kita tuh harus ini juga harus memberikan kontribusi kepada petani yang ada di Indonesia, jangan sampai membeli bibitnya itu kurang berkualitas. Betul. Jadi ada pohon-pohon yang saya lihat ini genetisnya bagus, maksudnya genjah, kualitasnya bagus, saya akan jadikan entres. Oh baik. Yang seperti duri hitam yang lebat kemarin yang 1 kilo, satu bundarnya satu bijinya ada 4 4 kilo, kilo, ya. 4 kilo 2 Nah, on. itu akan kita jadikan entres pohonnya, dan silahkan kalau ada teman-teman mau ini sendiri istilahnya nempelin sendiri atau menyaksikan, datang ke sini nanti kalau udah tumbuh boleh dibeli lah gitu. Betul, Ya. Oke, Bisa. waduh, berarti kita menyediakan sobat nih. Kita kedepannya akan Ya, menyediakan. maksudnya supaya yakin benar-benar itu dari pohon. Iya. Supaya pohon yang memang dan entres itu bagusnya sih dari pohon yang udah berbuah. Betul. Ya kan? Minimal 2 kali sampai 3 kali berbuah. Sebagian apa namanya? Sebagian para penangkar itu ngambil entresnya dari bibitnya itu gitu. Iya. Mungkin zaman dulu ya mungkin seperti itu. Iya, Karena kan malahan- belum ada yang besar. Ya, Nah, yang blok depan itu informasinya itu entresnya langsung dari Malaysia, Nis. Wah, Yang Musangking. di Mangping, yang itu, yang Musangking. Musangking. Iya. Pesan itu juga luar biasa tuh ini ya. Nah, hasilnya. nanti kita coba kita pilihin pokok-pokok yang pokok bahasa ini ya, bahasa Malaysia. Pohon-pohon yang berkualitas maksudnya genjah ya, tiap tahun genjah kan. Betul. Terus hasilnya bagus, manis dan besar. Nanti kita akan jadikan entres, dan silahkan teman-teman beli, karena saya udah nggak nanam lagi, kayaknya udah sudah banyak lah gitu ya. Banyak Udah sekali nih. maksudnya udah males kita beli-beli lagi. Tinggal produksi aja kita. Iya, betul. Wah, oke, itu dia tentang pembibitan. Memang ini adalah apa ya, tombak awalnya lah ya, tombak Betul. awal untuk penanaman untuk para Betul. petani. Kita lanjut Kang, setelah pembibitan nih, tentunya kita juga harus memperhatikan tadi seperti yang Kang bilang, lingkungan sekitar. Betul. Apa aja tuh faktornya Kang? Yang pertama itu dari ketinggian tempat. Ketinggian tempat. Ketinggian tempat itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman durian. Karena belum tentu bibit yang baik, tapi di tempat yang tidak tepat itu akan menghasilkan yang baik enggak? Betul, Oke. betul.
Dan ternyata tempat kita ini udah sangat bagus sekali untuk duri hitam musangking dan bawor. Ideal, sangat ideal. Sangat ideal. Sangat ideal. Luar biasa. Selain ketinggiannya, air mungkin ya Kang ya? Faktor utama itu air. Nah, gimana sih di lingkungan sekitar lahan kita tuh airnya bagaimana? Ada aliran sungai, ada mata air. Jadi karena faktor utama dari tanaman itu adalah air. Pokoknya kalau nggak ada air, sudah tutup aja, tinggalin aja. Itu yang sangat krusial itu air. Betul. Tapi Kang, selain air juga sistem pengairannya Kang. Oh iya. Iya. Kalau kadang untuk ada yang salah juga di sistem pengairannya. kalau untuk awal-awal juga kita dulu manual. Oh gitu Kang. Manual. Wah. Penyiraman itu manual satu-satu. Perjuangan. 1000 pohon Kang. Itu belum nyampe 1000 pohon. Belum sampai 1000 Belum. ketika ini. Iya. Kebayang kalau udah 1000 pohon dulu terus. Waduh. Bisa 1 minggu itu penyiramannya. Wah, berarti dulu kita juga manual. Betul. Dengan cara perlahan, akhirnya kita pembuatan irigasi semi otomatis. Oke, ini luar biasa sih. Pokoknya udah di pembibitan, terus ketinggian lahan, pengairan, selanjutnya tentu treatment kali ya. Betul. Selebihnya Perawatan. Nah, yang akan alami di kebun Gumolong Farm untuk menghasilkan buah yang berkualitas seperti yang kita petik saat ini nih, kita panen saat ini, apa aja sih treatment yang jadi patokan? Yang penting kita harus mengetahui dari fase pertumbuhannya itu. Fase pertumbuhan. Betul. Setiap fase itu pasti berbeda-beda treatmentnya. Nah, disitulah faktor yang sangat menentukan. Misalnya dari fase vegetatif, treatmentnya harus bagaimana. Fase generatif, beda lagi dengan vegetatif, treatmentnya harus bagaimana. Nah, itu yang harus benar-benar kita perhitungkan. Karena istilahnya beda fase, beda Betul. treatment. Dari pengendalian hama, segala macam, itu benar-benar harus kita perhatikan. Harus sesuai dengan SOP. Kalau dengan organik dan kimia gimana perbandingannya? Harus idealnya bagaimana ya? Idealnya organik sama kimia itu harus seimbang. Organik dengan kimia harus Betul, seimbang, kita tidak bisa full organik. Oh gitu Kang. Betul. Pengalaman di sini ya, pengalaman di sini. Gitu. Iya, Betul. walaupun banyak yang menggaungkan Ya, pokoknya organik gitu ya. Betul. Tapi tetap ya harus seimbang ya. Betul. Kalau untuk supaya rasanya dapet, ya kita harus seimbangin sama kalau hanya kimia. organik aja, tetap kayaknya Kurang. kurang ya. Oh gitu. Betul. Yang penting kita juga kimia masih dalam batas wajar juga. Oh ya. iya, harus. Gitu. Makanya itu kan tadi dibilangkan harus diperhitungkan dari setiap fase kita itu harus bisa memberikan asupan nutrisi atau asupan makanan pada tanaman itu harus seimbang antara organik sama anorganik. Jadi pokoknya itu di bagian treatment. Nah kadang treatment yang dilakukan tuh berbeda juga. Kayak kemarin kita ngeracik yang untuk penyemprotan, mungkin itu kan tahapan-tahapannya yang nggak dilakukan yang lain juga. Terus pemilihan waktu yang kemarin. Iya. Nah Betul. jadi tuh treatment yang seperti itu yang harus diperhatikan oleh Sobat Gumolong Farm. Tadi baru 3 ya, sekarang keempat kira-kira apa Sep? Tadi udah 4 Pak Haji. Yang pertama itu pembibitan, yang kedua lahan, air, yang keempat perawatan. Perawatan antara organik dan kimia. Iya, perawatan itu kan termasuk dari pemupukan, penyiraman, pengendalian hama penyakit. Gitu. Kita ini di awal-awal sering ada ini ya, daun yang keriting-keriting ya. Oh iya, itu karena betul. Itu di tahun-tahun awal berarti. Ya sampai sekarang juga masih ada. Masih ada. Iya. Itu penyebabnya karena apa berarti Kang? Itu karena kutu kebul. Oh. Nah, itu beda iya, juga ya. betul. Hamanya ya. Betul. Kalau durian itu hamanya lumayan inilah serangannya lumayan rewel. Ya. Kalau kata Kang Asep itu ngerawat durian tuh ini Pak Haji enteng-enteng banget. Iya. Betul. Makanya harga durian mahal, mungkin salah satu penyebabnya itu saya. Betul, Pak Haji, Ya, betul. Kerumitan dalam mengelola gitu dari awal sampai akhir kan gitu ya. Itu melelahkan gitu. Tapi ya perlu perjuangan, tapi dengan hobi dan dengan cinta gitu. Betul, ya, itu dinikmati aja. Tentunya dengan ilmunya juga kita harus ada juga ya teorinya ya. Ini lulusan IPB sama Brawijaya. Wah, udah nggak usah diragukan lagi nih sih. Jadi, pokoknya gitu. kalau untuk durian sih 4 itu aja harus diterapkan. Betul. Itu udah lengkap. Karena treatmentnya itu treatment sebelum, terus ketika berbuah, Iya,
panen, pasca Betul. panen semua treatmentnya Betul, harus Nah, diterapkan. sebelum ini pas berbuah, kita 2 bulan lagi musim bunga. Ini apa yang kita lakukan, Chef? Nah, itu kita harus ada namanya modifikasi pupuk. Modifikasi pupuk. Betul, asupan nutrisi pada tanamannya itu kita harus benar-benar dimodifikasi. Apa sih yang tinggi? Misalnya kan kalau dalam unsur hara kan ada yang 3, itu yang sekunder tuh. Iya. Namanya NPK. Nah, itu kita harus benar-benar bisa menghitung kapan N ditinggikan, kapan P ditinggikan, Dan kapan K. K ditinggikan. Nah, seperti itu. Dan setiap pohon berbeda. Sangat berbeda. Wah, ini dia. Kalau nggak dapat ilmunya gimana kita bisa menerapkan? Nah, ukuran batang juga nih ngaruh. Dari Ya batang, pemberian iya pupuknya. tajuk kayak gitu. Betul. Itu Kita kan ada perhitungannya. Kita perhitungannya luas lingkaran, nah dikali panjang ini kanopi. Wah, udah sih ini mah memang benar harus ada ilmunya. Semua Memang dari pengairan juga harus diperhitungkan, Betul. dari pemupukan harus diperhitungkan. kalau dengar teorinya malas berkebun ya. Iya, balas berkebun Pak Haji. Tapi kalau udah lihat hasilnya, wow gitu. Kayak rumit gitu ya. Pokoknya kita Tapi, percaya jalannya sama Kang aja. Asep aja lah Pak Haji ya. Luar biasa nih. Berarti itu adalah ketika kita menuju ini ya, mau Untuk- berbunga. Ya, masuk fase generatif namanya. Generatif. Betul. Nanti kalau udah berbunga terus berbuah, tinggal ke pertumbuhannya berarti. Betul. Ya. Vegetatif. Kita akan Kita bahas lagi. selanjutnya adalah Miki, Selanjutnya adalah Alpukat. Vicky. alpukat, dan harus kunjungan ke lahan yang kita Wah, jalan. Siap. Oke. Nanti kita akan kunjungan ke Ya. lahan Vicky. Itu dia sobat video kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video kita sebanyak-banyaknya. Di video selanjutnya kita akan bahas alpukat langsung dari kebunnya. Kita akan membahas sistem penanaman alpukat yang berbeda. See you on the next video. Thank you and bye-bye.